Hai semua, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Channel yang membahas tentang analisa saham berdasarkan fundamental keuangan perusahaan serta menghitung harga wajar perusahaan. Saham yang akan aku analisa adalah saham BBCA yang merupakan rajanya market cap di Indonesia. Bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan saham yang saya lakukan, kalian bisa dukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang. Sebelum mulai, seperti biasa, analisa saham yang ada di dalam video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan edukasi dan informasi, agar kita semua paham bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Disclaimer, semua keuntungan atau kerugian akibat menonton video ini ditanggung penonton masing-masing. Aku mulai profil perusahaan. Saham BBCA atau PT Bank Sentral Asia merupakan perusahaan bank swasta yang bergerak di bidang layanan perbankan dengan nilai market cap terbesar nomor 1 di Indonesia dengan nilai 1.078 triliun. Bank BCA juga punya sejumlah anak usaha yang terkenal, PT BCA Finance, PT BCA Finance Limited, PT BCA Syariah, dan PT BCA Sekuritas, dan masih banyak lagi. Saham BBCA IPO tahun 2000 dengan harga saat itu 1.400 dan sudah 3 kali stock split, tahun 2001 1:2, tahun 2008 1:2, dan tahun 2021 1:5, yang artinya harga saham IPO jika dihitung 3 kali stock split di harga Rp50. Artinya, jika harga sekarang 8.750, kenaikannya mencapai 17.400%. Kira-kira dapat uang berapa ya jika kita invest sekitar 1 juta? Untuk valuasi saham BBCA saat ini, PER-nya 22,3 kali dan PBV 4,5 kali. Sekarang kita masuk ke rasio perbankan Bank BCA yang aku mulai dari KPPM yang secara year to date kuartal 3 tahun 2023 meningkat hingga 29,5%. Jika dilihat dari tahun sebelumnya, posisi KPMM mencapai puncaknya pada tahun kuartal 3 tahun 2023. Sekelas info, KPMM atau CAR gunanya untuk mengantisipasi resiko penurunan nilai aset yang dimiliki. Dan berdasarkan situs keuangan kontan.com per Juli 2023, rata-rata CAR di industri perbankan Indonesia 27,46%. Dengan CAR minimum yang diwajibkan BI adalah 8%. Jadi bisa dibilang CAR perusahaan BCA sangatlah sehat. Apabila rasio KPMM semakin tinggi, semakin baik. Lanjut ke CKPN yang sedikit turun dari tahun sebelumnya. CKPN sendiri digunakan untuk menghindari potensi bisnis apabila debitur benar-benar tidak bisa membayar utangnya. Dengan pencadangan yang semakin tinggi, bank lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk. Masuk ke NPL gross yang turun dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari rata-rata bank pada umumnya. Untuk NPL net naik tipis bila dibandingkan tahun sebelumnya, tapi masih lebih rendah dari rata-rata pada umumnya. NPL gross sendiri untuk membandingkan jumlah kredit berstatus kurang lancar, diragukan, dan macet apabila disatukan. Sedangkan NPL net hanya membandingkan kredit yang berstatus macet dengan total kredit yang disalurkan. Untuk rasio BOBO yang paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio BOBO adalah membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Semakin kecil nilai BOBO-nya, artinya perusahaan semakin efisien. Dan Bank BCA dari tahun ke tahun meski melonjak tahun 2020 karena pandemi, tapi 2021 terus turun hingga sekarang. Loan deposit ratio atau NDR yang lebih tinggi dari 3 tahun sebelumnya. Rasio ini menunjukkan perbandingan total penyaluran kredit terhadap total dana yang diterima. Jika semakin kecil rasio LDR-nya, berarti kesehatan bank tersebut semakin baik. Dan untuk net interest margin tidak jauh berbeda di 5,5%. NIM digunakan untuk mengukur selisih antara pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank dengan bunga yang dibayar kepada pemberi pinjaman atau deposan. Sekarang berganti ke aset yang gak jauh berbeda tahun 2022, yaitu sebesar 1,3 kuadriliun atau 1.300 triliun. Perlu diperhatikan laporan keuangan ini dibandingkan dengan laporan tahunan 2022
yang artinya masih ada kuartal 4 tahun 2023, yang artinya aset BBCA masih bisa bertumbuh tahun ini. Dan bisa kita lihat pertumbuhan aset secara year on year di angka belasan persen. Return of asset secara year to date kuartal 3 masih seperti tahunan sebelumnya di 2,5%. Ekuitas Bank BBCA meningkat 6% menjadi 235 triliun. Pertumbuhan jumlah ekuitas secara year on year saham BBCA sempat tertekan karena COVID, dan untuk return of equity masih terjaga di 15%, artinya masih ada potensi penaikan di kuartal 4 nantinya. Untuk bagian pendapatan akan dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2022. Untuk pendapatan operasional meningkat 21% menjadi 64 triliun. Pendapatan Bank BBCA didominasi kredit dan hasil investasi dan pendapatan lainnya. Dan pendapatan lainnya juga meningkat 9% menjadi 18 triliun. Dan sumber pendapatan lainnya bisa dilihat sebagai berikut ini. Jika digabungkan, pendapatan totalnya adalah 83,4 triliun. Masuk ke laba bersih perusahaan yang meningkat sangat tinggi sekitar 48% menjadi 35 triliun. Dan net profit margin yang bisa dihasilkan oleh Bank BBCA 42% secara year to date kuartal 3. Kalau dilihat dari jumlah pendapatan meningkat tapi perlahan. Dan untuk laba bersih sempat anjlok tahun 2020 kemudian meningkat. Kita lihat saja kuartal 4 nanti apakah Bank BBCA bisa menyalip laba bersih tahun sebelumnya. Dan terakhir, dividen Bank BBCA selama 1 tahun terakhir adalah 205 per lembar saham dengan dividen yieldnya 2%, yang menurutku cukup kecil untuk market cap-nya. Tapi berapa lot yang diperlukan ya untuk dapat 100 juta per tahun dari dividen saham BBCA? Untuk harga per lotnya sekarang 875.000 dan dividennya 20.500. Dengan target dividen 100 juta per tahun, tinggal dibagi saja 100 juta dibagi 20.500. Yang hasilnya kita perlu 4.878 lot saham BBCA atau setara dengan 4,2 miliar rupiah. Perlu diperhatikan perhitungan ini belum termasuk pajak ya. Sekarang kita akan coba tentukan berapa harga saham BBCA menggunakan metode relative valuation. PIR rata-rata 28,21 kali dikalikan earning per share trailing 12 month di 380. Hasilnya 1.719. PBV rata-rata, kemudian kita cari PBV rata-rata 4,74 dikalikan book value per share 1912 dan hasilnya 9.062. Kemudian kita tinggal jumlahkan saja keduanya, kemudian dibagi 2 dan hasilnya 9.890. Dengan harga saham saat ini 8.750, yang artinya sekarang kita sedang berada di save price 13% dari perkiraan. Lalu bagaimana dengan analisa teknikalnya? Harga saham BBCA selama 3 bulan terakhir sudah turun 4% dan sekarang di level 8.750. Untuk indikatornya ya sederhana saja, yaitu moving average 20, 50, dan 100. Saham BBCA diprediksi akan bearish karena terjadi dead cross di mana moving average 20 menembus 50 di harga 9.160. Kemudian dipertegas kembali, moving average 20 menembus moving average 100 di harga 9.000-an. Menurut kalian gimana? Masih tetap beli saham BBCA meskipun sedang bearish? Kesimpulannya, untuk harga saham saat ini masih di bawah under value berdasarkan metode relative valuation dengan save price 13%. PIR Bank BBCA 22,38 kali. Ini jauh di bawah rata-rata PIR selama 3 tahun sebelumnya. Dan untuk PBV 4,8 yang cukup sehat dengan rata-rata PBV-nya. Untuk return of asset dan return of equity masih terjaga 2,5% untuk return of asset dan 15% untuk return of equity. Untuk pendapatan sangat baik karena meningkat 20% dibandingkan kuartal 3 tahun sebelumnya. Dan laba bersih meningkat 48%. Ini cukup tinggi dibandingkan kuartal 3 tahun 2022. Itu saja analisa fundamental dan sedikit analisa teknikal dari saham BBCA. Banyak saham yang bisa dipilih, tapi daripada kalian beli saham yang masih rugi, utangnya lebih besar daripada equity-nya, ngapain dibeli? Lebih baik saham yang sudah jelas labanya, yang telah dibuktikan selama bertahun-tahun.
Itu saja analisa saham dari remaja disorientasi. Sampai jumpa di pembahasan saham selanjutnya.